Bercerita tentang seorang mantan tentara yang dijebak di apartemen bersama dengan komplotan perampok lukisan. Dibintangi oleh artis muda berbakat Robbie Ross yang berperan sebagai Ellie. Disutradarai oleh Ryuhei Kitamura yang dirilis pada tahun 2020. Berawal di sebuah kedutaan besar Amerika di negara Roma. Terlihat sersan bernama Ellie ditugaskan untuk mengawal anak duta besar bernama Nira. Dengan pengawalan ketat, mereka pergi menggunakan 3 mobil mewah. Di perjalanan, ketika rombongan duta besar itu melewati hutan, tiba-tiba sebuah rudal meledakkan mobil baris depan. Tersisa 3 mobil yang berhasil menghindari serangan itu. Kepala pengawal Laughlin kemudian memerintahkan Johnson untuk mengawal mereka dari depan. Namun hal itu tidak bertahan lama. Mobil Johnson juga diserang rudal hingga meledak. Setelah itu, pasukan bersenjata menembaki mereka. Kemudian Ellie memindahkan duta besar ke mobilnya bersama dengan Nira agar lebih aman. Namun justru hal itu adalah keputusan yang salah. Serangan bazooka menghancurkan mobil yang ditumpangi duta besar dan anaknya. Tiba-tiba Ellie terbangun dari tidurnya. Ternyata Ellie sedang bermimpi kejadian di masa lalunya. Setelah itu Ellie mengunjungi sebuah bar. Di sana ia bertemu dengan pamannya bernama Uncle Pat. Uncle Pat yang mengetahui Ellie sudah menjadi pengangguran berusaha menenangkan Ellie dengan menawarkan sebuah pekerjaan di apartemen Carrington tempatnya bekerja. Ellie hanya mengatakan akan memikirkannya kembali. Kemudian Ellie berpamitan pergi naik taksi. Namun di perjalanan pulang, Ellie kembali terbayang penyergapan di masa lalunya. Trauma rasa bersalah itu terus menghantuinya. Esok paginya Ellie pergi ke apartemen Carrington sambil berolahraga. Setelah itu Uncle Pat yang sedang memperbaiki lampu di ruang tamu menyuruh Ellie menemui Bronze untuk mengambil baju kerjanya. Bronze kemudian menunjukkan loker baju milik Ellie yang menjelaskan pekerjaan Ellie sebagai penjaga pintu di apartemen tersebut. Esok harinya terlihat Ellie sudah mulai bekerja. Namun karena baru dalam pekerjaan itu, Ellie tanpa sengaja menjatuhkan koper milik salah satu penghuni apartemen. Penghuni apartemen yang kesal langsung protes. Di saat bersamaan datang pasangan tua bernama Tuan Bernards dan Nyonya Hers. Ellie segera membawa barang belanjaan mereka ke apartemennya. Tak diduga Nyonya Hers sudah mengenal Ellie dari saudara perempuan Ellie. Ternyata saudara perempuan Ellie bersama suaminya juga tinggal di apartemen tersebut. Ellie yang merasa kesal karena tidak diberitahu tentang saudaranya langsung menemui Uncle Pat. Uncle Pat hanya mengatakan ia sengaja merahasiakan itu untuk memberi Ellie kejutan. Ellie yang masih merasa kesal langsung mendatangi apartemen saudaranya. Terlihat anak saudaranya bernama Max membuka pintu. Max kemudian memanggil ayahnya yang bernama John. John yang melihat saudara istrinya bekerja di apartemen itu segera menyuruhnya masuk. Namun Ellie menolak. Tak lama berselang, Lily menemui ayahnya untuk meminta bantuan menemukan kucingnya. Namun John yang sibuk tidak menghiraukannya karena mendapat telepon dari bosnya. Lily kemudian meminta bantuan Ellie untuk menemukan kucingnya bernama Jasper. Sebelum mencari Jasper, Lily mendatangi Max di kamarnya untuk mengajaknya bersama mencari Jasper. Mereka terus mencari hingga sampai ke ruang bawah tanah apartemen. Servants use them to get from room. It's all about you. Jasper. Sesaat kemudian mereka menemukan Jasper yang terjebak di bawah apartemen. Melihat itu, Ellie segera bertindak mengambil selang pemadam dan kain yang ada di samping ruangan. Kemudian Ellie turun ke bawah dengan selang tersebut untuk menolong Jasper. Setelah kembali ke apartemen, Lily yang mengagumi aksi Ellie menceritakannya kepada John. John segera meminta Ellie untuk makan malam bersama mereka sebagai rasa terima kasih. Namun Ellie menolak tawaran tersebut. Sesaat kemudian Ellie berubah pikiran karena bujukan dari Lily. Keesokan harinya terlihat Ellie sedang bersiap untuk makan malam bersama John dan keluarganya. Sementara itu di ruang apartemen terlihat Uncle Pat sedang berbicara dengan Bronze. Bronze menanyakan kepada Uncle Pat kenapa ia sampai pulang terlambat. Uncle Pat menjelaskan ia pulang terlambat karena memperbaiki microwave milik Nyonya Hers. Bronze kemudian menawarkan secangkir bir kepada Uncle Pat. Tiba-tiba Bronze memukulnya dengan cangkir bir tersebut. Tidak hanya itu, Bronze juga memukul Uncle Pat dengan palu. Sedangkan di depan apartemen, Ellie sedang berjalan menuju apartemen untuk makan bersama keluarga John. Setibanya di ruang tamu, Ellie berpapasan dengan Bronze. Bronze segera menyembunyikan bekas noda darah di tisunya. Sedangkan Ellie terus masuk ke lift setelah menyapa Bronze. Di waktu bersamaan, di luar apartemen datang sebuah mobil pan merah.
Beberapa orang keluar dari mobil dengan membawa tas berisi senjata memasuki apartemen tersebut. Tak lama berselang datang pemimpin mereka bernama Victor. Victor kemudian menyuruh mereka untuk memulai rencananya. Bersamaan dengan itu, Browns mengunci pintu depan menggunakan rantai. Lanjut di atas atap, rekan mereka bernama PW juga memasang penghalang sinyal. Sedangkan dua rekan mereka, Leo dan Andre, juga menghancurkan alarm apartemen. Lanjut di apartemen John. Terlihat Ellie sedang menyiapkan makan malam untuk mereka. Kemudian datang Ellie yang menyerahkan lukisan Ellie sedang menyelamatkan Jasper. Lily juga menyerahkan foto Ellie yang sedang memeluk John. Ellie terkejut saat melihat foto masa lalunya itu dan segera menempel hasil lukisan Lily di pintu kulkas. Di sisi lain apartemen terlihat Nyonya Hurst dan Tuan Bernard sedang makan malam. Browns kemudian muncul dan mengucapkan selamat hari Paskah dengan mengatakan bahwa Victor ingin menemui Bernard. Nyonya Hurst yang tidak curiga terhadap Victor segera menyuruhnya masuk. Victor mengatakan bahwa ia pernah bekerja untuk suaminya 30 tahun lalu di Berlin. Victor juga menjelaskan nama suami Nyonya Hurst dulunya adalah Eric. Sedangkan di kediaman Jones, terlihat makanan mereka sudah siap dihidangkan di atas meja. Sementara itu Victor menanyakan kepada Bernas bahwa dulu antara tahun 1995 hingga 2005, Bernas telah menjual 4 lukisan. Victor lanjut menanyakan di mana sisa lukisan berharga itu disembunyikan. Karena Bernas masih tidak mau bicara, Browns yang mulai kesal mengambil sebilah pisau dan menusuk paha kiri Bernas. Karena penyakit stroke-nya, Bernas tidak merasakan apapun. Kemudian Bernas menusuk lagi paha kanannya. Saat itu juga Bernas berteriak kesakitan dengan mengatakan kalau lukisan itu disimpan di tembok kamar. Namun karena pikun, Bernas tidak tahu persis di mana posisinya. Tak lama berselang, anak buah Victor datang dan menghancurkan semua sisi tembok apartemen Bernas. Sedangkan Ellie dan keluarga John terlihat sedang menikmati makan malam mereka. Lily kemudian secara tidak sengaja menumpahkan saus mint. Lily mengatakan bahwa mereka tidak bisa merayakan Paskah tanpa saus tersebut, karena itu adalah saus yang biasanya dibuat oleh almarhum ibunya. Mendengar itu, Ellie segera pergi ke apartemen Nyonya Hurst untuk meminta saus mint. Kembali ke Victor, karena tidak menemukan lukisannya, ia mulai kesal. Victor mengancam Nyonya Hurst untuk memberitahukan di mana lukisan itu disembunyikan. Dengan takut, Nyonya Hurst mengatakan bahwa sebelumnya mereka tinggal di ruang apartemen nomor 10C. Dan apartemen itu telah dibeli oleh keluarga John. Mendengar itu, Victor langsung pergi ke apartemen John. Nyonya Hurst kemudian memarahi Browns yang paling terakhir pergi. Tak disangka, Browns malah membunuh mereka berdua. Kembali ke apartemen John, ia meminta maaf kepada Ellie karena setelah Ellie pergi menjalankan tugas sebagai tentara, John malah menikahi saudara Ellie. Namun Ellie hanya mengatakan tidak mempermasalahkan hal itu lagi dan segera pergi untuk mengambil saus mint di apartemen Nyonya Hurst. Alangkah terkejutnya Ellie karena melihat Nyonya Hurst dan suaminya telah tewas. Ellie mencoba menelpon bantuan lewat handphone, namun tidak ada sinyal. Dia kemudian menghubungi Browns lewat telepon kamar agar menghubungi polisi. Namun Browns pura-pura tidak mendengarnya dan menyuruh Ellie untuk menemuinya di lobi. Di waktu bersamaan, Victor dan anak buahnya mendatangi apartemen John untuk mencari lukisan tersebut. Tak lama berselang, Ellie sudah tiba di lobi. Di sana dia menyuruh Browns untuk menghubungi polisi. Namun Browns yang menyembunyikan senjata di tangannya pura-pura tidak memahaminya. Tak diduga, Uncle Pat yang masih hidup muncul memukul Browns dengan kayu. Namun, Browns segera menembaknya hingga tewas. Browns kemudian menembaki Ellie. Beruntungnya, Ellie berhasil menghindar dan masuk ke dalam lift. Namun, Browns mengunci lift itu sehingga Ellie terperangkap di dalamnya. Di tempat lain, John diam-diam menghubungi polisi melalui handphonenya. Namun, Victor yang mengetahui itu mengatakan bahwa semua itu sia-sia karena sinyal di apartemen itu sudah diblok. Tak lama berselang, Browns datang. Ia memerintahkan PW untuk membereskan Ellie yang terperangkap di lift lantai 8. Sementara John yang melihat Max keluar kamar mengisyaratkan kepadanya untuk segera pergi dari sana. Namun, Victor yang melihat ada amplop Paskah bertuliskan nama Max segera menyuruh Andrew mencarinya. Beruntungnya, Max berhasil kabur lewat jalan rahasia di lemari buku. Max yang sudah berada di koridor mencoba menelpon polisi. Namun, tidak berhasil karena sinyal telah diblok. Max kemudian turun ke bawah untuk segera keluar mencari bantuan. Sedangkan anak buah Victor mulai membobol tembok untuk mencari lukisan. Lanjut di lantai 8, Ellie akhirnya berhasil membuka lift.
Namun PW sudah menghadangnya. Ellie berlari ke sebuah ruangan yang penuh dengan tirai untuk menghindari tembakan PW. Saat PW lengah, Ellie langsung menyerangnya. Hingga akhirnya PW tewas tertusuk pisaunya sendiri. Tak disangka Max yang berada di sana melihat aksi Ellie membunuh PW. Browns yang merasa PW terlalu lama pergi mencoba menghubunginya, namun tidak ada jawaban. Karena khawatir, Browns kemudian menyuruh Andri dan Leo mendatangi PW. Ellie yang bersembunyi secara tidak sengaja mengeluarkan suara sehingga Andri dan Leo melihatnya. Ellie dan Max kemudian pergi ke sebuah ruangan kosong. Beruntungnya Max berhasil menemukan jalan rahasia dan memasukinya. Andri yang kehilangan mereka segera melaporkan hal itu kepada Browns. Victor menanyakan kepada John, apakah sudah lama mengenal Ellie? John berbohong dengan menjawab baru mengenalnya. Tentu saja Victor tidak percaya hal itu. Victor kemudian mencari tahu identitas Ellie lewat laptopnya. Ia terkejut setelah mengetahui Ellie adalah mantan sersan tentara. Victor pun menanyakan kenapa seorang mantan tentara menjadi penjaga pintu. Di ruang rahasia, Ellie menanyakan kepada Max kenapa bisa ibunya meninggal. Max kemudian menceritakan tragedi kematian ibunya. Malam saat pulang dari menonton teater, ayah dan ibunya mengalami kecelakaan dan mobil mereka meluncur ke danau. Sang ayah berhasil selamat, namun ibunya tewas tenggelam. Setelah itu, Max selalu menyalahkan ayahnya karena telah meninggalkan ibunya tenggelam di danau. Ellie berusaha menenangkan Max, namun Max yang terbawa emosi malah berteriak, sehingga membuat persembunyian mereka diketahui Andri dan Leo. Max yang terbawa emosi dengan ceroboh keluar dari ruang persembunyian itu, sehingga Andri dan Leo menembakinya. Untungnya Max bergegas menutup pintu ruangan rahasia itu. Mereka kemudian berhasil kabur lewat lift makanan yang ada di ruangan tersebut. Di apartemen Jones, Martinez masih tidak berhasil menemukan lukisannya. Sementara itu Ellie dan Max hampir terkena tembakan dari Andri yang berhasil menemukan mereka di lift makanan. Namun Ellie dan Max berhasil selamat dengan terjun ke bawah. Kembali ke Victor setelah berhasil membongkar semua sisi tembok, ia mencurigai rak buku yang dirasa terlalu banyak. Dan ternyata kecurigaannya benar. Ternyata di balik rak buku tersebut ada sebuah berangkas. Victor segera menyuruh Martinez membobol berangkas tersebut. Sementara John, dia menawari Victor minum sambil menyelipkan laptop di bawah baki minuman tersebut dan menyerahkannya kepada Lily. Di tempat lain apartemen, terlihat Ellie menemukan mayat Uncle Pat di bawah tangga. Ia kemudian mengambil baju di dalam loker untuk menutup mayat Uncle Pat. Sementara itu, Lily mencoba mengirimkan pesan bantuan di sosial media dari balik bantal sofa. Sedangkan John terus mengajak Victor bicara untuk mengalihkan perhatiannya. Adegan beralih ke Ellie dan Max yang berhasil menuju lobi. Namun sayangnya pintu keluar apartemen dikunci menggunakan rantai. Dan telepon di lobi juga tidak bisa digunakan. Mereka kemudian menuju ruangan kendali. Ellie berusaha memperbaiki alarm yang dirusak Andri. Di ruang apartemen, meski John berhasil menipu Victor, namun usaha Lily mengirim pesan bantuan berhasil diketahui Browns. Dengan kesal, Victor segera menyuruh Lily menghapus pesannya di media sosial tersebut. Beralih ke Ellie dan Max, mereka akhirnya berhasil mengaktifkan kembali alarm di apartemen tersebut. Tak lama kemudian, pemadam kebakaran berdatangan. Namun saat Ellie dan Max mencoba meminta tolong kepada petugas keamanan tersebut, upaya itu berhasil dihentikan oleh Andri dan Leo. Mereka kemudian dibawa menjauh dari lobi. Sedangkan Martinez berusaha menjelaskan kepada petugas kebakaran bahwa yang berbunyi adalah alarm palsu. Browns juga menjelaskan mereka mengunci apartemen itu karena sedang berbenah. Karena merasa tertipu, petugas kebakaran segera pergi dari apartemen itu. Sesaat kemudian, secara tiba-tiba Ellie menyerang mereka dan menyemprotkan gas pemadam kebakaran. Lanjut, Ellie menyuruh Max mengambil semua senjata dan kabur dari sana. Andri dan Leo berusaha terus mengejar Ellie. Namun, Ellie berhasil membunuh Andri dengan menceburkannya di kolam yang dialiri listrik. Sedangkan Max, ia berhasil keluar dari apartemen dan mendatangi polisi yang berjaga di luar. Tak diduga, ternyata polisi tersebut adalah komplotan dari Victor. Max pun ditangkap oleh Leo. Di lain tempat, Ellie yang terluka mendapat sambungan telepon dari Victor.
Victor mengatakan bahwa mereka sudah menyandra Max, John, dan Lily. Dia juga mengatakan kepada Max segera menyerahkan diri agar keluarga John selamat. Max yang cukup pintar mengirimkan sandi Morse lewat alat komunikasi ruangan kepada Ellie. Dia mengatakan untuk menutup ketup air agar menghentikan pengoboran mereka. Upaya tersebut berhasil. Alat bor Martinez tidak berfungsi karena airnya mati. Tentu saja Victor mengetahui itu adalah ulah Ellie. Namun Victor tetap menyuruh Martinez untuk melanjutkan pengeborannya. Alhasil mata bor tersebut meleleh karena tidak ada air untuk mendinginkannya. Victor kemudian menyuruh Leo untuk membuka kembali ketup air di basement. Sementara itu di basement, Ellie menyiapkan sebuah perangkap paku untuk menjebak anak buah Victor. Setelah Leo tiba untuk membuka ketup air, ia melihat jebakan bom yang dipasang Ellie. Setelah berhasil menyingkirkan bom tersebut, Leo segera memutar ketup airnya. Namun itu hanya sebuah pengalihan. Leo kemudian tewas akibat bom paku yang dibuat Ellie. Setelah itu, Ellie menghubungi Bronze lewat radio Leo. Dia mengancam Bronze yang selanjutnya akan dibunuh. Sedangkan Victor yang menemukan lukisan Lily dan mengetahui kalau Ellie dan keluarga John sudah kenal lama. Lily kemudian berkata bahwa bibi Ellie lebih kuat dari mereka. Setelah itu, Victor kembali mengancam Ellie jika ketup air tidak dibuka, salah satu keluarga John akan dipotong anggota tubuhnya setiap 10 menit. Namun, Ellie menjawab bahwa ketup airnya rusak. Dia pun pergi ke ruangan apartemen untuk mendatangi mereka. Setelah tiba, Ellie membuat kesepakatan. Jika airnya berhasil dialirkan, Victor harus melepaskan keluarga John. Karena tidak banyak memiliki waktu, Victor segera menyetujuinya. Dengan perintah dari Victor, Ellie segera pergi ke atas apartemen untuk memasang selang air ke galon besar dengan dikawal oleh Elson. Setelah air kembali mengalir, Martinez segera melanjutkan pengeboran berangkas. Di waktu bersamaan, Ellie bertindak cepat melumpuhkan Elson. Tak lama berselang, akhirnya Martinez berhasil membuka berangkas dan mengambil lukisan di dalamnya. Saat itu juga, John berusaha mengadu domba mereka dengan mengatakan bahwa lukisan itu sangat langka dan bernilai 80 juta dolar per lukisannya. Bronze terkejut mendengar harga tersebut, karena yang ia tahu Victor hanya mengatakan lukisan itu berharga 5 juta dolar. Bronze segera mengancam dengan granat di tangannya dan meminta separuh uang dari penjualan lukisan itu untuk dibagi bersama Martinez. Jika Victor menolak, mereka akan mati bersama. Dengan terpaksa, Victor menyetujuinya. Tiba-tiba, Ellie muncul dari atas menerjang Martinez dan menyandranya. Sementara Bronze menyandra Max. Martinez yang ingin menguasai separuh uang lukisan malah menembak Martinez. John segera menyerang Bronze untuk menyelamatkan Max. Namun, Bronze langsung menembak John di perutnya. Setelah itu, Bronze melempar granat dan kabur meninggalkan mereka. Beruntung mereka selamat dari granat tersebut. Namun luka John semakin parah. Akan tetapi John tetap menyuruh Ellie untuk membereskan Victor. Sementara di ruang apartemen, karena ada suara bom, pihak kepolisian segera berdatangan. Bronze yang keluar dari lift bertemu dengan para polisi. Seperti biasa dengan aktingnya, Bronze berhasil mengelabui pihak kepolisian. Ia mengatakan bahwa Ellie sedang menyandra keluarga John di lantai atas. Bronze dan Victor menjalankan rencana cadangan mereka dengan meledakkan bom untuk membuat jalan pelarian. Tak lama berselang, Ellie tiba di lobi. Ellie yang melihat pihak kepolisian berusaha menjelaskan keadaan sebenarnya. Namun sayangnya, pihak kepolisian yang melihat Ellie membawa senjata bersiap menangkapnya. Di waktu bersamaan, bom dari Victor meledak. Dengan sigap, Ellie melumpuhkan semua polisi tersebut. Sementara itu, terlihat Bronze dan Victor yang sedang melarikan diri. Secara tak terduga, Bronze yang ingin mendapatkan semua uang dari lukisan itu malah menembak Victor. Tak lama berselang, Ellie berhasil mengejar Bronze dan pertarungan pun terjadi. Ellie berhasil mengalihkan perhatian Bronze dengan membuang lukisan tersebut. Saat Bronze terjun ke bawah untuk mengambil lukisannya, Ellie berhasil menarik pin bom di baju Bronze, sehingga Bronze tewas akibat ledakan bom tersebut. Keesokan harinya, terlihat keluarga John yang bersiap pergi ke Inggris untuk menyembuhkan John. Sedangkan Ellie ikut mengantar kepergian mereka. John mengatakan ia akan kembali setelah renovasi apartemen selesai. John juga meminta Ellie untuk tinggal bersama setelah mereka kembali. Mendengar itu, Ellie hanya menanggapinya dengan senyuman.
Dan selanjutnya film pun berakhir.